kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri di bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 hingga menuju abad ke-11. Kerajaan ini sering berpindah sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan. Ketika berdiri di Mataram, sempat diberi nama Medang Bumi Mataram. Total kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali hingga sampai ke Jawa Timur di abad ke-10. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-9, dua wangsa bersatu dari perkawinan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang merupakan anak dari Semaratungga bernama Pramodawardhani. Meskipun rencana pernikahan itu mendapat pertentangan karena tak disetujui Balaputradewa selaku adik dari Pramodawardhani setelah ia merasa terancam oleh keberadaan Rakai Pikatan. Sumber sejarah pada abad ke-10. Di abad ini, pemerintahan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur dan diprakarsai oleh Empu Sindok yang memindahkan pusat pemerintahan sekaligus kerajaan ke area tersebut. Empu Sindok merupakan raja pertama dan tokoh pendiri dinasti Isyana di Jawa Timur. Namun tidak diketahui secara pasti siapa pengganti Empu Sindok setelah itu. Sumber sejarah pada abad ke-11. Kehancuran Dharma Wangsa Teguh akibat dari serangan kerajaan Sriwijaya. Setelah mengalami kegagalan bekerja sama dengan kerajaan Urawari, namun ada yang selamat dari serangan terhadap Dharma Wangsa, yakni Airlangga, hingga kemudian dinobatkan sebagai raja di 1019 Masehi serta mampu memperluas wilayah kekuasaan. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Tengah yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Rakai Panunggalan alias Dharanindra pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Rakai Warak alias Samaragrawira pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. Rakai Watuhu Malang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. Rakai Watupura Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi. Empu Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Rakai Layang Dyah Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. Rakai Sumba Dyah Wawa pada tahun 924 Masehi. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggal Wijaya pada tahun 947 Masehi. Makutawangsawarddana pada tahun 985 Masehi. Dharma Wangsa Teguh pada tahun 985 sampai 1007 Masehi. Masa kejayaan. Yang pertama, Kerajaan Mataram kuno mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910. Yang kedua, kebudayaan kerajaan sangat maju yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercorak Buddha atau Wangsa Sailendra serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Yang ketiga, masyarakat Kerajaan Mataram kuno memang memiliki kerukunan umat beragama yang kental, di mana masyarakat beragama Hindu dan
Buddha dapat hidup dengan damai. Masa keruntuhan. Yang pertama, Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Yang kedua, letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang ketiga, kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Yang keempat, Kerajaan Mataram kuno bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan bangsa Sailendra. Letak Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi. Yang pertama, diawali dari periode Kerajaan Medang yang berada di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Wangsa Sanjaya dan Syailendra Medio pada tahun 732 sampai 929 Masehi. Kemudian yang kedua berlanjut di Jawa Timur yang dipimpin Wangsa Isyana Medio pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Pada tahun 929 Masehi barulah Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok dan diketahui beberapa faktor sebagai pendorong perpindahan ini. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Canggal. Isi dari Prasasti Canggal adalah asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Stirangga. Yang kedua, Prasasti Kalasan. Prasasti ini berisi cerita pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Sailendra. Yang ketiga, Prasasti Mantiasi. Prasasti ini berisi silsilah raja-raja keturunan Wangsa Sanjaya yang mendahului Rakai Watukuha, Dyah Balitung yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garuk, Rakai Pikatar, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watuhumalang. Yang keempat, Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko bercerita tentang kekalahan Raja Bala Putra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya yaitu Pramodawardhani dan kemudian melarikan diri ke Sriwijaya. Yang kelima, Prasasti Klurak. Prasasti ini ditemukan di daerah Prambanan berisi cerita tentang pembuatan arca Manjusri di sebelah utara Prambanan oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadana-Jaya. Candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Borobudur. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang Kerajaan Mataram kuno. Sekian dan terima kasih. See you the next video.